미움을 받기도 하는 경찰 조직에 몸담고 있으면서 저 역시도 예전과 Bayangkan jika komentar rasis di media sosial tidak lagi sekedar dihapus, tapi berujung penangkapan oleh negara. Inilah yang resmi akan dilakukan oleh Departemen Kepolisian Korea Selatan. Warga Korea Selatan yang memprovokasi perang digital antara warganet Korea atau yang dikenal sebagai K-Nets dengan warganet ASEAN alias siblings kini terancam hukuman negara. Kenapa pemerintah Korea Selatan akhirnya turun tangan? Dan mengapa Indonesia disebut sebagai kunci utama dalam keputusan besar ini? Simak sampai akhir, karena fakta di balik konflik ini jauh lebih serius dari yang terlihat di media sosial. Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Dalam pernyataan resminya, Departemen Kepolisian Korea Selatan menegaskan bahwa segala bentuk rasisme, ujaran kebencian, dan provokasi digital yang memperkeruh hubungan internasional akan diproses secara hukum. Fokus utama penindakan ini adalah warga Korea Selatan sendiri, khususnya mereka yang secara aktif memanaskan konflik digital dengan warganet ASEAN di platform media sosial seperti X, Instagram, TikTok, hingga komunitas daring. Pihak kepolisian menyampaikan ultimatum keras. Siapapun warga Korea Selatan yang terbukti melakukan rasisme di dunia maya akan dikenai sanksi hukum tanpa pandang bulu. Ini bukan lagi sekedar imbauan moral, melainkan peringatan resmi negara. Mengapa langkah ini begitu serius? Jawabannya mengarah pada ASEAN dan secara spesifik pada Indonesia. Indonesia diketahui sebagai negara dengan penggemar Korea terbesar di dunia, mulai dari K-pop, drakor, fashion, kuliner, hingga gaya hidup Korea. Bagi Korea Selatan, Indonesia bukan hanya pasar hiburan, tetapi aset ekonomi dan budaya yang sangat besar. Ketika konflik rasis ini merebak, citra Korea Selatan ikut terancam. Banyak laporan menyebutkan bahwa rasisme K-Nets di media sosial telah berdampak langsung pada industri hiburan Korea. Beberapa konsekuensi yang mulai terasa. Produsen film kehilangan penonton internasional. Agensi musik mengalami penurunan fanbase. Brand besar menarik kerjasama endorsement. Dan jutaan fans ASEAN menyatakan boykot. Kerugian ini bukan isu kecil. Bagi negara yang menjadikan budaya pop sebagai soft power utama, konflik digital semacam ini bisa menjadi bom waktu ekonomi. Lalu bagaimana semua ini bermula? Konflik ini diketahui berasal dari sebuah konser di Malaysia. Sebuah insiden kecil yang terjadi di lokasi konser awalnya tidak terlalu diperhatikan. Namun segalanya berubah ketika potongan video dan komentar provokatif diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video viral, komentar rasis bermunculan, K-Nets dan siblings saling serang, dan narasi kebencian berkembang liar. Media sosial akhirnya menjadi medan perang digital, dan konflik pun membesar tanpa kendali. Hingga saat ini, meskipun sudah ada peringatan resmi, perang digital K-Nets versus siblings masih terus berlanjut. Komentar bernada merendahkan bangsa, menghina budaya, menyerang identitas nasional, hingga menghina agama, terus bermunculan dan semakin ekstrim. Inilah yang membuat pemerintah Korea Selatan tidak punya pilihan lain selain turun tangan langsung. Langkah kepolisian ini juga membawa pesan penting, rasisme bukan kebebasan berpendapat. Negara ingin menegaskan bahwa dunia maya bukan zona bebas hukum. Identitas nasional bisa rusak oleh komentar segelintir orang, dan hubungan antar negara bisa hancur karena media sosial.